Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rama Fitri, NIM 1814080035, jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah video sebagai tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Miliasari, SPD, MPD, MSI. Tinjauan pustaka. Pengertian dari tinjauan pustaka yaitu tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka menyediakan panduan praktis untuk topik tertentu. Jika Anda memiliki waktu terbatas untuk melakukan penelitian, tinjauan literatur dapat memberi Anda gambaran umum untuk bertindak sebagai batu loncatan. Selanjutnya, manfaat tinjauan pustaka. Yang pertama, menguraikan variabel penelitian yang harus diperhitungkan peneliti agar tujuan studi atau penelitian dapat dicapai. Yang kedua, memberikan batasan kepada penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, merupakan acuan bagi peneliti dalam mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dan yang terakhir, memberikan dasar pemikiran atau alasan pada peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan atau objektif dari penelitian tersebut. Adapun bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka yaitu yang pertama, pemilihan permasalahan dan judul penelitian, yang kedua, penyusunan latar belakang, dan yang ketiga, penyusunan metode penelitian. Menyusun tinjauan pustaka. Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi beberapa kata kunci atau keywords penelitian. Yang kedua, setelah kata kunci diperoleh, selanjutnya kunjungi perpustakaan dan mulailah mencari katalog untuk materi referensi seperti jurnal atau buku. Ketiga, cobalah menemukan sedikitnya 50 laporan penelitian seperti artikel atau buku yang berhubungan dengan topik penelitian Anda. Yang keempat, bacalah sepintas kumpulan artikel atau bab dalam buku, lalu salinlah atau gandakanlah bab atau artikel yang memang relevan dengan topik penelitian Anda. Yang kelima, ketika Anda mengidentifikasi beberapa literatur, mulailah merancang peta literatur atau yang akan dibahas secara detail pada subbab khusus. Yang keenam, setelah membuat peta literatur, buatlah ringkasan dari beberapa artikel yang relevan. Yang ketujuh, setelah membuat ringkasan dari beberapa literatur yang Anda peroleh, kini saatnya membuat tinjauan pustaka dengan menyusunnya secara teoritis atau berdasarkan konsep penting. Menyusun kerangka pemikiran. Yang pertama, memantapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil panel. Ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesa atau kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir, dan yang kedelapan, hipotesis. Catatan khusus yang ditempatkan pada bagian bawah halaman atau bab sebuah karya ilmiah. Yang kedua, body note, merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan pada halaman bawah dan digunakan untuk menjabarkan sebuah kata atau istilah. Dan yang ketiga, ada endnote, merupakan sebuah catatan khusus yang ditempatkan pada bagian akhir dari sebuah karya ilmiah. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan biasanya digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan aturan penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang kita buat atau membandingkan penelitian yang satunya dengan yang lainnya. Menguraikan hipotesis beserta contohnya. Fungsi pokok hipotesis di dalam penelitian yaitu yang pertama, untuk menguji bukti teori sebagai prinsip untuk memfokuskan penelitian. Yang kedua, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan diperoleh. Jenis-jenis hipotesis yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja.
Contoh hipotesis. Contoh hipotesis yang pertama yaitu pernyataan jika maka. Contoh, jika pegawai mengalami tekanan dalam bekerja yang lebih rendah, maka mereka akan memperoleh kepuasan kerja yang lebih tinggi. Contoh hipotesis yang kedua yaitu hipotesis non dan alternatif. Contohnya, tidak ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. Ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. Contoh hipotesis 3 yaitu hipotesa direksional dan non-direksional. Contohnya, ada hubungan langsung variabel gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.